Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginaldi Kusuma. Saya dari Prodi Agribisnis. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Alat dan Mesin Pengolah Tanah. Tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja. Yang pertama adalah fungsi mesin, traktor, dan alat tradisional pengolah tanah. Pengolahan tanah awalnya dilakukan secara konvensional atau secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kuda. Seiring dengan perkembangan zaman, pengolahan tanah konvensional diganti dengan pengolahan secara modern menggunakan teknologi yang canggih. Alat-alat sederhana yang umumnya digunakan untuk mengolah tanah seperti cangkul, parang, sabit, dan lain-lain sekarang diganti dengan bajak dan garu yang dimodifikasi dengan traktor. Penggunaan pengolah tanah dengan menggunakan tenaga mesin lebih efisien dan efektif. Dan adapun alat pengolah tanah tradisional antara lain adalah cangkul, langa atau uluku kerbau, garu, dan cetok tanah. Selanjutnya adalah macam dan jenis alat pengolah tanah. Macam dan jenis alat pengolahan tanah untuk pertanian digolongkan menjadi dua golongan menurut tahap penggolongan tanahnya, yaitu alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Kedua golongan alat pengolah tanah tersebut juga digolongkan menurut sumber tenaga atau tenaga penarik yang digunakan. Sumber tenaga atau tenaga penarik terdiri dari tenaga manusia, tenaga hewan, dan tenaga traktor. Alat pengolah tanah pertama adalah bajak singkal, merupakan peralatan pertanian untuk pengolahan tanah yang digandengkan dengan sumber tenaga penggerak, penarik tenaga sapi, kerbau, atau traktor pertanian. Bajak singkal ditunjukkan untuk pemecahan segala jenis tanah dan cocok sekali untuk pembalikan tanah serta penutupan sisa-sisa tanaman. Berdasarkan lemparan lempengan tanah, bajak singkal dibedakan menjadi dua tipe, yaitu bajak singkal satu arah dan bajak singkal dua arah. Bajak singkal satu arah adalah jenis bajak singkal di mana pada waktu mengerjakan pengolahan tanah akan melempar dan membalik tanah hanya dalam satu arah. Lemparan atau pembalikan tanahnya biasanya dilakukan ke arah kanan, sedangkan bajak singkal dua arah adalah jenis bajak singkal di mana pada waktu mengerjakan pengolahan tanah arah pelemparan atau pembalikan tanahnya dapat diatur dua arah, yaitu ke kiri maupun ke arah kanan. Jenis bajak ini mempunyai mata bajak yang kedudukannya dirancang untuk dapat diputar ke kanan ataupun ke kiri dengan cepat sesuai dengan arah pelemparan atau pembalikan tanah yang dihendaki. Berikutnya bajak piring, berbentuk piringan yaitu bulat dan cekung, menyerupai alat penggoreng dengan garis tengah berkisar antara 60 sampai 80 cm. Bajak jenis ini hanya bisa ditarik oleh traktor besar 4 roda saja. Jumlahnya antara 3 sampai 8 bajak piring, tergantung pada tenaga traktornya. Bajak putar dengan menggunakan bajak putar maka pengerjaan tanah dapat dilakukan sekali tempuh. Bajak putar atau bajak rotary dapat digunakan untuk pengolahan tanah kering ataupun tanah sawah. Berikutnya bajak pahat. Bajak pahat dipergunakan untuk merobek dan menebus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop yang sempit yang disebut mata pahat atau chisel point. Dan yang terakhir dari alat pengolah tanah pertama adalah bajak tanah bawah, termasuk di dalam jenis bajak pahat tetapi dengan konstruksi yang lebih berat. Fungsi bajak ini tidak banyak berbeda dengan bajak pahat, namun
dipergunakan untuk pengerjaan tanah dengan kedalaman yang lebih dalam, yaitu mencapai kedalaman sekitar 50 sampai 90 cm. Selanjutnya adalah alat pengolah tanah. Alat pengolah tanah kedua antara lain adalah bajak rotary dan bajak rotary. Bajak rotary memberikan tanah olah yang langsung hancur dan merata. Karena bajak jenis ini terdiri dari pisau-pisau rotary yang berputar menghancurkan tanah. Kedua, garu paku. Garu ini mempunyai gigi yang berbentuk seperti paku, terdiri dari beberapa baris gigi yang dikaitkan pada rangka. Garu ini digunakan untuk menghaluskan dan meratakan tanah setelah pembajakan. Juga dapat digunakan untuk penyiangan pada tanaman yang baru tumbuh. 3. Garu pegas. Garu pegas sangat cocok untuk digunakan pada lahan yang mempunyai banyak batu atau akar-akar, karena gigi-giginya yang dapat identing atau memegas. Apabila mengenai gangguan, kegunaan garu ini sama dengan garu paku. Bahkan untuk penyiangan garu ini lebih baik karena dapat masuk ke dalam tanah lebih dalam. 4. Garu khusus. Garu khusus adalah Wiedermalse dan Soilsurgen. Wiedermalse adalah alat yang digunakan untuk penyiangan, pembuatan mulsa, dan pemecahan tanah di bagian permukaan. Soilsurgen adalah alat yang merupakan susunan pisau berbentuk U, dipasang pada suatu rangka dari plat. Alat ini digunakan untuk memecah bongkah-bongkahan tanah di permukaan dan untuk meratakan tanah. 5. Garu sisir. Garu sisir dapat digunakan pada tanah sawah dan juga pada tanah kering. Kegunaan mata sisir adalah untuk menghancurkan, meratakan, dan membenamkan sisa-sisa tanaman yang sudah terbajak. 6. Garu piring. Garu piring dapat berbentuk seperti bajak piring rata tepinya, atau tepinya dapat juga berbentuk gelembang. Garu piring yang ditarik dengan traktor besar 4 roda. Jumlah piringan dalam satu gang adalah 8-12 buah piringan. Sedangkan jumlah gang dalam satu tarikan adalah 2 atau 4 gang. Diameter garu piring lebih kecil daripada bajak piring. Selanjutnya adalah jenis dan mesin traktor tergolong menjadi 2 bagian, yaitu traktor tangan atau traktor roda 2 dan traktor roda 4. Yang pertama adalah traktor tangan. Traktor tangan atau traktor roda 2 adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain. Pekerjaan pertanian dengan alat pengolah tanah digandengkan atau dipasang di bagian belakang mesin. Mesin ini mempunyai efisiensi tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Traktor roda 2 merupakan mesin serbaguna karena dapat juga berfungsi sebagai tenaga penggerak untuk alat lain seperti pompa air, alat processing, gandengan, trailer. Adapun yang harus diperhatikan sebelum menggunakan traktor tangan adalah 1. Bagian dari mesin traktor tangan. 2. Selalu memperhatikan bagian penting mesin traktor tangan. 3. Memeriksa bagian yang perlu dilumasi dengan oli. 4. Anda bisa melakukan pengoperasian mesin traktor tangan tersebut. Yang kedua adalah traktor roda 4. Traktor roda 4 merupakan suatu peralatan yang diciptakan oleh manusia yang sangat bermanfaat untuk membantu meringankan tugas manusia, terutamanya pada kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Adapun pengoperasian mesin traktor roda 4, yang pertama
mengoperasikan mesin traktor. Kedua, menghidupkan mesin. 3. Menjalankan traktor. 4. Mengoperasikan pada saat mengolah lahan. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah mematikan traktor agar menghindari dari kerusakan pada mesin traktor pengolah tanah tersebut. Kesimpulan dari makalah ini adalah pengolahan tanah awalnya dilakukan secara konvensional atau secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan ternak. Seiring dengan perkembangan zaman, pengolahan tanah konvensional diganti dengan pengolahan secara modern menggunakan teknologi yang canggih. Alat sederhana yang umumnya digunakan untuk mengolah tanah seperti cangkul, parang, sabit, dan lain-lain sekarang diganti dengan bajak dan garu yang digandengkan dengan traktor. Secara empiris zaman dulu manusia menggunakan tenaga hewan untuk membajak dan mengolah tanah. Sekarang tenaga hewan ternak tersebut telah digantikan dengan tenaga mesin, sehingga pengolahan tanah menjadi lebih efisien dan efektif. Pengolahan tanah merupakan proses merubah sifat-sifat fisik tanah dengan cara memotong, membalik, memecah, atau membongkar tanah sehingga tanah dapat diolah untuk menanam. Pengertian lain, pengolahan tanah dalam usaha budidaya pertanian bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah oleh yang siap tanam, baik secara fisik, kemis maupun biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah terutama akan memperbaiki secara fisik. Perbaikan kemis dan biologis terjadi secara tidak langsung. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.